Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail, di sini Mimin akan membahas part 4 atau part terakhir dari anime yang berjudul Tenku Shinpan. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita ke part 4-nya. Di sini Rika sangat berhati-hati menjawab pertanyaan dari wanita ini. Dia tak ingin wanita ini tahu tentang Yuri adiknya. Tidak berapa lama wanita ini ditelepon oleh seseorang. Dia mendapat kabar kalau mereka bisa membunuh penembak jitu. Di sini wanita ini ingin Rika menjelaskan kepadanya tentang hubungannya dengan penembak jitu itu. Tapi Rika tak bisa memberikan jawaban yang cukup membantu. Dia memang cukup mengenal penembak jitu. Tapi setelah dia memakai topeng, dia menjadi hilang ingatan. Di sini wanita ini ingin memaksa Rika untuk menggunakan topeng. Mungkin dia akan menjadi petopeng yang kuat, tapi Rika tak sebodoh itu. Dia membenturkan kepalanya ke lantai sampai berdarah. Jika inang manusia tidak sehat, maka topeng tak akan berfungsi. Dan dengan kejadian ini, mungkin wanita ini akan dimarahi Aikawa. Dan setelah kejadian tadi, Rika langsung pingsan. Sementara Pak Topeng sendiri, mungkin dia juga akan berusaha untuk menyelamatkan Rika. Ingatannya sedikit demi sedikit mulai kembali, tapi mungkin juga dia akan mengalami hibernasi. Dia mungkin bisa mempertahankan kesadarannya sekarang, tapi dia juga tidak tahu sampai kapan. Nah, dengan kejadian ini Kwon langsung memberitahu Yuri dan Mayuko. Mereka pun segera menemui Kwon. Setelah sampai di sana, ternyata Pak Topeng ingin bicara dengan Yuri. Walaupun Yuri masih takut, tapi dia harus masuk ke dalam. Di sini Yuri meminta maaf. Walaupun mereka sekutu, tapi dia masih saja takut kepada Pak Topeng. Pak Topeng tak terlalu memikirkan itu. Dia memberikan Yuri sebuah foto yang dia temukan ketika dia melawan kakak Yuri. Dan kemungkinan juga mereka dulu adalah teman dekat. Dia juga ingin Yuri melihat wajahnya, apakah Yuri mengenalnya. Dan setelah topeng itu dibuka, betapa terkejutnya Yuri melihat wajah Pak Topeng ini. Dia benar-benar sangat tampan. Tapi sayangnya Yuri tak mengenal Pak Topeng ini. Tapi melihat bekas luka Pak Topeng ini, mungkin dia akan mencoba mengingatnya. Tapi Yuri ingat satu hal, kakaknya sangat suka menggunakan topeng yang digunakan Pak Topeng ini. Dia mengatakan karena orang yang dihormati memakai topeng yang sama. Nah, setelah bertemu dengan Pak Topeng, Yuri menemui Mayuko dan Kwon. Kwon memberikan ponsel yang Pak Topeng titipkan kepadanya. Mungkin dengan ponsel ini mereka bisa mencari tahu tentang musuh. Sementara Mayuko dan Kwon akan membantu Pak Topeng untuk keluar dari hibernasinya. Mereka masuk ke mimpi Pak Topeng. Di sana juga ada wanita topeng yang mirip dengan Mayuko. Mereka bertemu dengan Pak Topeng kecil dan Rika yang masih kecil. Di sini Kwon sangat berusaha untuk membantu Pak Topeng dan untung saja ini berhasil. Walaupun hibernasi ini tidak hilang sepenuhnya. Di tempat lain, Yuri dan beberapa orang lainnya sedang mempersiapkan senjata. Tapi mereka tiba-tiba mendengar suara gadis minta tolong. Yuri meminta mereka menjaga gedung ini, sementara dia akan menyelamatkan gadis itu. Tapi setelah dia sampai di sana, gadis itu telah tiada dan ada beberapa orang di sana. Dan Yuri menghabisi beberapa orang yang ada di sana. Setelah membantai beberapa orang tadi, Yuri merasa kelelahan. Dan rupanya juga dari tadi Yuri terus dimata-matai oleh petopeng Aikawa. Dia ingin mengalahkan Yuri supaya dia bisa mendapatkan pujian dari Aikawa, tuan mereka. Yuri dan petopeng ini terus saja saling serang. Tapi di saat Yuri kelelahan, untung saja ada Mayuko yang membantunya. Mayuko menghajar pria ini dan membuka topengnya. Dia mengaku kalau dia mendapat perintah dari Aikawa. Di sini Yuri mendapatkan sedikit informasi tentang Aikawa. Dia sangat tidak setuju dengan ideologi Aikawa ini. Mungkin dia juga akan membunuh Aikawa untuk mengakhiri dunia ini. Sementara di tempat lain, Aikawa sudah mengetahui tentang Yuri dan Kwon. Dia akan mengirimkan 3 malaikat untuk menyerang tim Yuri. Dia adalah wanita berambut pink, topeng perenang, dan malaikat agung. Di sini terlihat Rika sedang dirawat. Dia juga sudah sadar, wanita cantik, malaikat agung, dan topeng perenang ini akan pergi berperang untuk menghancurkan kelompok Yuri. Di tempat lain, Yuri mendapatkan pesan dari pengintai Yoshida. Mereka menemukan keberadaan kakaknya. Dia sangat senang sampai-sampai tak bisa berkata. Pak Topeng juga tampaknya sangat grogi, mungkin tidak lama lagi dia akan bertemu dengan sahabatnya. Dan mungkin di sini mereka harus menyusun rencana. Mereka mungkin akan diserang oleh 3 malaikat yang kuat. Dan profesor juga akan membantu mereka.
Dia mengatakan kalau dia bisa menghentikan gerakan malaikat, tapi itu tidak lama, tapi cuma 1 detik saja. Tapi waktu 1 detik ini sangat berguna untuk mereka. Nah, di sini juga Pak Topeng memberitahu Kwon tentang rencana mereka. Dia ingin Kwon siap secara mental ataupun fisik. Dia juga harus banyak makan karena sebentar lagi mereka akan perang. Mereka semua saling mempersiapkan diri untuk perang ini. Dan sebelum mereka melakukan perang, mereka harus mempersiapkan kartu andalan mereka, yaitu Railgun. Pertarungan pun dimulai. Wanita cantik ini mulai melemparkan gas air mata. Tapi ternyata wanita cantik ini adalah ibu dari anak kecil yang ada di tim Yuri. Dia berteriak dan itu membuat Pak Topeng gagal menembak wanita ini. Di sini Yuri, Mayuko, dan Ain akan menyerang 3 orang petopeng ini. Tapi ada satu petopeng yang terlalu lembek. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Tapi di sini Aikawa menelpon petopeng ini. Sebelumnya petopeng ini adalah petopeng yang kuat. Cuma kekuatannya dikunci oleh Aikawa. Dan di sini Aikawa membuka kunci malaikat agung ini. Malaikat agung ini memang sangat dendam kepada Aikawa. Dia ingin membasmi orang jahat. Dan Aikawa pun memanfaatkan kemarahan malaikat agung ini. Jika malaikat agung ingin menyerangnya, maka dia harus melawan bawahan Aikawa dulu. Dia pun secara membabi buta menghajar Yuri dan kawan-kawan karena dia pikir mereka adalah bawahan Aikawa. Malaikat agung langsung pergi mencari Aikawa. Dia benar-benar sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Mayuko dan kawan-kawan benar-benar sudah berusaha untuk mengalahkan malaikat agung ini. Tapi kekuatan yang dia punya memang luar biasa. Pak Tanabe juga mencoba untuk ikut membantu. Sementara di tempat lain, Yuri berusaha untuk mengalahkan topeng perenang ini. Dia juga cukup kuat dibandingkan petopeng yang pernah Yuri temui. Tapi dengan kekuatan barunya ini, Yuri bisa mengalahkan topeng perenang. Di tempat lain, Mayuko akhirnya berpisah dengan kembaran topengnya. Tapi saat dia sadar, dia mendapatkan kekuatan baru. Apakah Mayuko ini juga calon dewa? Dia menjadi manusia super. Yuri sangat berarti baginya. Jadi dia ingin tetap bersama Yuri. Dia benar-benar kewalahan menghadapi malaikat agung. Sementara Kwon sendiri, dia akan melakukan tugasnya. Dia akan mengaktifkan Railgun. Dan dia berhasil menembak malaikat agung. Tapi bukannya tewas, dia masih hidup. Dia mencoba menyakiti Mayuko. Tapi untung saja ada Yuri yang menyelamatkan Mayuko. Yuri ingin menghabisi malaikat agung ini, tapi dihentikan oleh Pak Tanabe. Dia mengatakan kalau malaikat agung ini tidak sejahat yang mereka pikirkan. Dia hanya salah paham saja. Yuri mencoba mengaktifkan kemampuannya. Ternyata panjang gelombang Yuri dan malaikat agung ini sama, dan malaikat agung sekarang adalah sekutunya. Tapi di insiden ini, Profesor mengalami luka yang serius. Dan mengenai perang yang telah mereka lakukan tadi, Aikawa mendapatkan informasi yang penting. Dia tahu kalau Yuri ini adalah adik Rika. Tapi Rika tidak ingin mengakuinya karena dia tak mau Yuri menjadi terancam. Ya, walaupun tidak ada kejelasan di sini, tapi tim Yuri dan Mayuko akan tetap melakukan yang terbaik untuk mengakhiri dunia ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 4 atau part terakhir dari anime yang berjudul Tenku Shinpan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.